Gentle. Gentle dulu adalah ladies first. Sikap kan? Sekarang gentle itu adalah rahang. Kamu kenapa naksir banget sama dia? Rahangnya itu loh, rahangnya. Tampak cerdas dan tampan. Dia tuh cerdas banget, buktinya ujiannya gitu. Tapi lihat dong rahangnya. Tapi dia nilainya rahangnya. Nah ternyata peran, karena ini masalahnya peran itu adalah tanggung jawab dan hak ngejalanin. Peran itu bukan baju. Hanya karena MC itu berlagak pintar dengan pakaian-pakaian mereka. Bukan berarti mereka mahasiswa yang baik. Kan baju bisa dibeli. Hanya karena dia pakai baju superhero, nggak berarti dia superhero. Baju ini bisa diorder kok di Tokopedia. Di Shopee, free ongkir. Tapi apakah itu ngejadiin dia superhero? Ada nggak orang nggak pakai baju superhero tapi bagi kalian itu superhero kalian? Itu super banyak guru kita, orang tua kita, teman kita. Hanya karena lu pakai baju Superman bukan bikin lu jadi Superman. Hanya karena lu pakai lanyard perusahaan nggak bikin lu anggota perusahaan itu. Kan itu bisa dibeli. Kemarin gue bikin lanyard ya, ID card PNS untuk gimmick di ekskul. Apakah menjadikan saya seorang PNS? Enggak. PNS itu harus ngapain? Yang ngejalanin hak dan kewajiban dia sebagai PNS. Ada jam kerjanya, ada kemudian tugas-tugasnya, kewajibannya, dan lain-lain. Hanya karena lu punya head, nggak menjadikan Anda laki-laki. Ya. Karena banyak laki-laki punya barang itu, tapi tidak kayak laki-laki. Boti. Nggak ada ya? Hanya karena kalian punya alat kelamin, nggak menjadikan semerta-merta kalian menjalankan peran. Statusnya sih betul laki-laki. Ya kan ya, sebagai gender, kita nggak bahas orang yang bedain antara gender dengan seksual itu ya. Sebatas gender, kalian adalah laki-laki. Laki-laki dan perempuan itu adalah peran. Makanya pernah dengar nggak laki? Laki itu peran sebenarnya. Cuman hari ini laki itu dikemas dalam apa bentuknya? Baju kan? Nggak laki itu maksudnya apa yang sering orang bilang? Nggak laki. Penampilan kan? Kok baju lu kayak gitu nggak laki? Kok gaya lu gitu nggak laki? Nggak berani makan ini, nggak laki. Loh, kok laki bukan peran nih? Laki jadi tambelan. Berarti apakah orang bisa makan pedas jadi laki? Minum jos jadi laki? Ngerti ya? Kita ini lagi hidup di dunia di mana diulang-ulang di kepala kita, dengan pakaian ini, dengan minuman ini, dengan barang-barang yang ditempel ke badan lu laki. Perempuan juga begitu, nggak cewek kalau nggak begini. Padahal harusnya ngomongin peran. Laki itu bukan nge-gym, ngerti nggak sih? Nge-gym itu ya urusan lu lah, mau nge-gym, cowok cewek juga bisa nge-gym gitu loh. Laki itu bertanggung jawab, itu laki. Bapak lo mungkin nggak six pack, tapi dia udah bisa bikin lo hidup sampai sekarang. Ya itu laki. Ada orang six pack banget, ya dia nggak berani punya anak, takut dia ntar hidupinnya gimana. Gue tahu banget karena itu lagi lifestyle banget di Korea Selatan. Uang mereka lebih baik buat nge-gym, makanya orang sana jarang ada yang gemuk, daripada untuk berani ngambil keputusan menikah. Bagi mereka laki ini, laki itu udah bisa menghamili berapa perempuan, laki itu. Kan gitu kan, dunia kan beda-beda tuh. Laki itu selalu nggak pernah ngomongin peran, laki itu tempelan aja. Lu udah ngapain aja sama cewek lu? Gue belum ngapa-ngapain. Ya nggak laki, lu homo ya. Tuh sering denger gitu ya. Mendadak laki itu, lu kok bukan peran yang dibahas ya? Padahal laki itu harusnya peran kan? Lu kenapa mundur? Aduh, gue takut masalahnya ntar gagal gimana? Nggak laki. Itu benar. Laki itu kalau udah ngambil jalanin, gagal baru mundur. Ngerti gak sih? Bukan yang belum nyoba udah mundur. Itu laki. Nah kayak gitu, value-value seperti itu, boleh kita bilang laki nggak laki. Sampai di sini paham? Hanya karena kalian udah ijab kabul, nggak berarti kalian jadi suami atau istri secara peran. Banyak nggak cowok udah jadi suami, tapi nggak menjalankan peran jadi suami? Banyak banget. Itu kan yang bikin akhirnya feminis ngerasa patriarki salah dan patriarki ngerasa feminis salah. Ya karena dua orang ini berantem. Sama-sama ngejalanin perannya. Coba masing-masing fokus ke perannya aja. Feminis gimana caranya aku menjadi wanita. Patriarki fokus gimana caranya aku jadi laki-laki. Nggak usah saling ngatur. Laki tuh harus kayak gini, perempuan harus kayak gini. Nggak usah saling ngatur. Fokus ke peran masing-masing coba. Menjalankan perannya. Pasti nggak masalah tuh. Ini karena lagi-lagi kita ngomongin namanya nikah itu status. Padahal bukan dengan buku nikah. Ya. Anak juga sama. Hanya dengan kalian terlahir dari seorang ibu, nggak menjadikan kalian itu anak yang baik. Anak itu peran. Ya mama tanggung jawab kan, gue kan anak lu. Ya lu jadi anak nggak? Ngerti gak sih?
Ya lu sih iya hidup, gue hidupin, lu jalan, lu gue sekolahin dan lain. Tapi lu kelakuannya kayak anak nggak? Ada anak orang lebih kayak anak gue daripada lu. Iya kan ya? Ada orang yang bukan siapa-siapa gue tapi lebih anak daripada lu, lebih berbakti daripada lu. Maka anak sendiri itu bukan masalah status dia terlahir sebagai anak, tapi peran anak ini penting. Banyak loh, kita tuh udah gede, udah kuliah, tapi nggak pernah jalanin peran jadi anak, mendadak udah jarang nelpon. Hah, gua lagi. Itu serius, ini jadi pengingat banget tuh Kak. Oh iya, gue anak nih, gue harus sering-sering ngasih orang tua hadiah, harus sering ngasih perhatian. Kan itu peran kan. Hanya kalian kepilih dengan suara terbanyak. Untung contohnya jauh ya. Udah pikun pula kan, nggak apa-apa kan. Gue ngomong juga dia nonton, dia lupa lagi. Ya. Hanya kalian kepilih dengan suara terbanyak, nggak menjadikan kalian seorang pemimpin. Karena pemimpin itu apa? Peran. Lah kalau pemimpin ditanya nggak tahu, pemimpin itu bukan masalah suara terbanyak, karena suara terbanyak bisa dibikin, bisa dimanipulasi. Tapi kalau peran, orang bisa ngerasain. Ada banyak orang yang kita tahu layak banget jadi pemimpin, walaupun nggak pernah dapat suara, karena mungkin dia nggak pernah mencalonkan diri. Ngerti sih? Tapi kayak, ya pemimpin tuh kayak si ini, si itu. Apakah Umar bin Khattab pernah mencalonkan diri jadi pemimpin? Tapi semua orang sampai akhir zaman tahu dia layak banget jadi pemimpin, betul nggak? Ya karena dia tuh udah nunjukin. Maka sama teman-teman kalau mau dapat kepercayaan orang, sering kan gitu ya, kamu kok nggak percaya sama aku? Percayaan tuh nggak diminta, ditunjukin. Dia diberikan gitu loh. Sehingga lu tunjukin aja, lu pantas nggak dipercaya. Mama nih nggak pernah percaya sama aku udah umur segini. Masalahnya tingkah lu nggak kayak anak umur segitu. Lu pulang-pulang masih nyusahin, nggak ada gitu mikirin bantuin orang tua apa kayak di rumah gitu, nggak pernah. Kelakuan lu tidak kayak umur lu, makanya orang tua nggak percaya. Nggak usah minta orang tua percaya lu, tunjukin aja. Kalau kita bisa nunjukin, ya orang tua akan percaya. Itulah kenapa awal dakwah yang gue lakuin sama orang tua, Mama, tidak perlu kirimkan lagi saya duit bulanan. Terima kasih, Assalamualaikum. Tapi itu beneran sih. Gue bilang demi untuk bisa naik level, untuk bisa dakwain orang tua, gue sampai nyetop uang bulanan. Pernah suatu ketika duit gue tinggal 500 perak dan hanya cukup untuk beli promah. Minimal nggak asam lambung lah ya. Ditelepon gimana nak, mau dikirimin nggak? Masih ada nggak duitnya? Masih ada. Bohong nggak gue? Enggak, masih ada kan emang? Masih bisa buat makan nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa makan promah tadi. Iya. Tapi gue tahu ketika gue bilang kirimin mah, orang tuh gue kayak gini mau ngomongin mama, masih dikirimin. Setidaknya satu beban orang tua gue udah kurangin. Jadi tadi ketika kita ngomongin soal peran itu tadi kita tunjukin. Dengan itu kita akan dapat peran tersebut. Ini juga masalah medsos yang tadi gue udah jelasin panjang lebar. Begitupun keislaman kita. Keislaman itu bukan masalah hijab lu yang panjang, cadar lu yang tertutup. Karena wanita bisa pakai cadar. Lo santai-santai, no offense ya. Ngerti nggak maksudnya? Islam tuh bukan masalah tempelan. Jenggot bisa ditumbuhin. Kalau masalah jenggot itu Islam, Sinterklas lebih Islami. Iya mas, ngerti? Santa Claus lebih Islami. Udah Islami perjuangan lagi bajunya. Kurang apa? Islam nasionalis kan berarti dia. Ya Allah, maaf kalau dipotong. Aduh susah. Aduh ya Allah. Maaf ya, basicnya komedian jadi beginilah. Ya. Jadi Islam itu bukan tempelan guys. Hanya gue sering banget lihat cewek-cewek hijabnya panjang. Tapi hijab panjangnya kelakuannya nggak seperti hijabnya itu banyak. Banyak nggak ibu-ibu yang lupa untuk ngelipat hijabnya biar nggak nutupin lampu di belakang motornya? Ya lu muslim yang baik tapi nggak warga negara yang baik, gini nggak sih? Lu tidak pejalan kaki yang baik atau tidak pengendara motor yang baik, gini nggak sih? Itu nganggu banget loh itu. Kita tuh bawa motor jadi nggak fokus, jadi deg-degan. Ini kiri apa kanan? Gini loh, perempuan kelihatan lampunya aja masih kita bingung, bener kiri nggak nih? Apalagi ketutup lebih ke nebak-nebak. Terbang kayaknya, bisa terbang nih kayaknya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Semua peran itu bukan baju, bukan gimmick. Peran adalah tanggung jawab. Kalau lu berhasil ngejalanin tanggung jawab lu, ya lu otomatis lu layak untuk peran tersebut. Sampai di sini bisa dipahamin ya? Oke, good. Maka yang hari ini kita lihat masalah-masalah di Indonesia, apapun beritanya, kejahatan, gue bacain aja karena yang belakang udah kacamata. Nggak kelihatan. Anak bunuh ayah kandung lalu bunuh diri. Siswa SD di Banyuwangi bunuh diri diduga terpengaruh konten YouTube. Sering cekcok dengan istri, menantu tega bunuh mertua. Gara-gara sakit gigi, pria di Kayong Utara bunuh istri
yang setel musik kencang. Dua-duanya aneh sih ini. Istri apa yang muter musik kencang, dan laki-laki apa yang sakit gigi. Udah pasti laki-laki yang sakit hati kayaknya. Kan katanya gitu kan, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Kata lagu dangdut. Pria rampok, bunuh, pasutri, lansia, dan seterusnya. Coba lihat semua ini. Ini masalah apa sih? Ini masalah gagal ngambil peran aja. Gagal mempelajari peran suami itu harus kayak apa. Rakyat tuh harus kayak apa, pemimpin tuh harus kayak apa, suami harus kayak apa. Masalah tuh rata-rata karena gagal ngambil peran. Mari kita ambil satu contoh. Ini contoh aja dari sekian banyak peran. Cowok dan cewek misalkan. Ini misalkan. Cowok tadi gue bilang cowok atau cewek itu masalah peran kan? Bukan masalah gimmick kan? Tapi kan iklan-iklannya begini. Ini saya ambil langsung dari website Korea Selatan yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Real. Terjemahnya bukan diterjemahin sendiri ya. Jadi mereka memang nyediain websitenya itu bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Di website itu dibilang kelebihan operasi 2 rahang pria. Oke. Gentle. Gentle dulu adalah ladies first. Sikap kan? Sekarang gentle itu adalah rahang. Kamu kenapa naksir banget sama dia? Rahangnya itu loh, rahangnya. Tampak cerdas dan tampan. Dia tuh cerdas banget. Buktinya ujiannya gitu. Tapi lihat dong rahangnya. Tapi dia nilainya rahangnya. Kesan yang baik dan rapi. Papa, ini adalah calon suami saya. Tapi dia tuh ugal-ugalan. Enggak, Pak. Rahangnya, Pak. Dia baik dan rapi. Lihat bajunya, enggak, Pak. Lihat rahangnya, Pak. Jadi baik, rapi, cerdas, lembut, dan sopan. Rahang. Iya sih, dia suka mukul sebagai suami. Tapi dia rahangnya itu loh. Dia pasti lembut dan sopan. Pukulan ini nggak ada apa-apanya. Lihat memar-memar ini. Enggak. Rahangnya. Sekarang menjadi begitu teman-teman. Ngerasa nggak sih? Makanya kan lagi tren banget. Cowok-cowok jenis ini dikatakan begini karena dia punya tulang rahang yang tegas. Kan gitu-gitu ya. Sekarang semua tuh serba wajah yang simetris. Ada istilah si cowok ini, idol ini terkenal karena wajahnya simetris. Memenuhi standar kecantikan dunia, bla bla bla. Sering kan kayak gitu-gitu. Sekarang yang dikatakan cowok itu apa adalah six pack-nya lah, apanya lah. Nggak masalah tanggung jawab. Taehyung misalkan. Nah, sebagian Army mulai gelisah di belakang. Mantan suami aku. Kurang cowok apa sebagai standar dunia? Tapi apakah sikapnya ngupload Mac itu cowok? Ngerti maksudnya? Abai gitu cowok kah kayak gitu? Nah itu kan nggak pernah dibahas. Yang penting nggak apa-apa mas rahangnya gitu. Tampak periang. Kamu punya masalah ya? Nggak mungkin kan rahangmu itu loh. Nggak mungkin punya masalah itu. Rahangmu periang. Periang itu dulu tuh effort loh. Ngerti nggak sih? Kita harus kayak apapun masalahnya profesional. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di COC. Happy, padahal di rumah mungkin habis diceraiin, habis apa nggak tahu, pokoknya apalah itu ya. Masalahnya banyak banget gitu di rumah, diusir dari rumah misalkan. Tapi dia harus tampak periang. Kalau ini nggak perlu kena dengan rahang. Makanya LGBTQ ini masalah peran. Suami istri pun demikian, kalau kita lihat. Ini masalah peran. Ayah ibu itu masalah peran. Seperti kita bahas tadi. Coba lihat bagaimana orang-orang di Korea ditanya mengenai pernikahan dan punya anak. Kita lihat videonya berikut ini. 되게 좀 자연스러운 결과라고 생각이 드는 게 주변에 아무도 애를 낳을 수 있거나 낳고 싶다고 생각을 한 사람이 없어요. 요새 젊은 층이 자기들을 희생 안 하려고 하고 지금 현재 여가나 그런 것들이 너무 잘 돼 있어서 그런 것들을 되게 즐기고 그게 다 약간 그런 지금을 즐기자 이런 게 너무 강해지고 자기 자신 위주로 그런 삶으로 점점 바뀌면서 결혼을 해도 아이는 안 낳겠다는 친구들이 절반 이상이라서 개인적으로 어떤 출산이 되게 힘들고 고통스러운 일이잖아요. 옛날에는 약간 같이 가족의 개념이 중요했다면 지금은 뭔가 개인의 성향이 더 중요시되는 뭔가 아이를 낳는 것보다 지금 당장의 내 몸이 중요하고 여자는 아이를 낳으면 어쨌든 몸이 조금 망가지는 그런 것들을 매체에서 너무 많이 접하다 보니까 다들 안 낳는다고 하는 결혼하면 아무래도 좀 애를 낳지는 않을 것 같아요.
워낙 경제적으로 부담이 많이 되니까. 일단 사실은 요새는 출산도 마찬가지인데 20대가 결혼에 대해서도 사실 생각이 많이 없는 것 같아요. Ya, kurang lebih gambarnya sama. Ya aku, masalahnya ntar aku gimana? Aku. Self-centered. Dia nggak mau ambil peran lain kecuali yang dia mau. Pokoknya aku gini. Aku adalah aku begini. Pokoknya aku introvert. Nggak bisa aku tuh ngomong depan orang, aku introvert. Aku I. Ya kan sering kan ya? Apa tuh namanya? MBTI gitu ya. Ngetes kayak gitu kan untuk bilang aku siapa dan aku akan begini selamanya forever. Nggak bisa gue. Aku nggak bisa namanya suka sama itu. Aku nggak bisa begitu. Seolah-olah manusia itu sekaku itu. Padahal manusia diciptakan Tuhan sefleksibel itu. Dia tidak nyaman memang, tapi dia bisa mengubah hidupnya demi kenyamanan, kan gitu ya? Nah ini masalahnya dia nggak mau keluar dari zona nyamannya. Aku nggak mau ntar kalau jadi cewek ntar ngelahirin gimana? Ntar kalau jadi ini gimana? Rata-rata masalahnya gitu. Makanya yang terjadi di Indonesia misalkan ini masih oke nih. Angka-angka anak-anak muda sampai usia 20 masih gemuk. Coba di Korea, yang gemuknya di usia berapa? 60, 50. Sisa orang-orang tua, nggak ada anak. Makanya pertama kali yang dinotis orang Korea ketika di Indonesia tuh, banyak banget anak kecil ya. Dikira mungkin kita ngelahirin kayak kucing kali sekali banyak gitu ya. Ya soalnya emang gitu, bersyukur lah. Tapi cuman ini kedepannya akan mulai mirip sih karena kita suka nontonnya drakor kan ya. Kiblat kita mulai ke sana, angka pernikahan udah mulai turun. Ya, udah banyak orang mau child free, nggak mau punya anak dan sebagainya. So, untuk di awal pembahasan kita akan ngomongin bahwa peran itu begitu penting. Karena sebagaimana Rasulullah SAW, beliau itu ngambil banyak peran dalam hidupnya dan semua sukses dalam peran-perannya dan nggak pernah gagal dalam switch peran. Rasulullah kalau jadi sahabat ya jadi sahabat yang baik. Rasulullah ketika jadi teman yang baik. Jadi panglima perang yang baik. Jadi kepala negara yang baik. Jadi nabi yang baik. Jadi ayah yang baik. Kepala rumah tangga yang baik. Nggak pernah gagal dalam perannya. Rasulullah ngajarin ke kita bahwa kita emang hidup harus mengambil banyak peran. Peran kita nggak sesulit Rasulullah kok. Peran kita tuh ya sesederhana. Kalau Rasulullah ngelakuin semua ini, kita paling misalkan kalau nabi kita nggak perlu jadi nabi ya. Ada yang mau jadi nabi palsu di sini? Nggak perlu. Ya nggak usah coba-coba. Cukup apa? Dakwah, mengkaji Islam, belajar, nyambung aja, nyambung dari perjuangan nabi gitu. Kita nggak perlu memimpin negara, pimpin aja diri lu sendiri. Bisa nggak lu? Aku mager banget hari ini. Nggak. Bangun. Nah, itu bisa nggak? Lu melawan diri lu sendiri, lawan hawa nafsu lu dulu. Sahabat, nggak harus jadi sahabat Nabi. Pusing lu jadi sahabat Abu Bakar, mau lu? Mau lu jadi sahabat Umar? Umar tuh keren banget ya. Mau lu jadi sahabatnya? Belum tentu bisa lu jadi sahabat Umar. Sholat lu nggak khusyuk dikit gimana lu? Panik kan lu? Makanya udah jadi sahabat taat teman-teman sebelah dulu aja. Bisa nggak jadi sahabat yang lebih mendengarkan, lebih empati, lebih tidak egois, lebih bersabar atas step demi step perubahan orang lain, nggak maksa dan seterusnya. Bisa nggak kita ini perang lawan hawa nafsu? Nggak usah perang lawan apa ya? Lu mau kemana? Lu mau ke Gaza? Sampai sana nyusahin Hamas. Ngerti gak sih? Udah lu sekarang perang lawan hawa nafsu lu dulu deh. Bisa nggak lu melawan hawa nafsu untuk pakai produk-produk yang pro-Zionis? Kalau itu dulu nggak bisa, ngapain lu soal ngomong mau perang, soal mau angkat senjata? Kita tuh nggak berat beban kita sebenarnya. Kalau kita mau fokus ya. Nah, sebelum kita ngomongin jadi kepala rumah tangga dan lain-lain, bisa nggak kita sekarang jadi peran masing-masing, jadi suami yang baik kalau sudah menikah, atau yang rata-rata belum menikah tadi, jadi anak yang baik bagi orang tuanya. Jadi, sehingga setelah itu baru kita bisa fokus dan beralih ke peran-peran yang lebih banyak lagi. Capek Kak? Memang capek. Tapi itulah yang dilakukan semua orang yang kita baca kisah-kisahnya di berbagai buku-buku sejarah dunia. Orang-orang hebat nggak pernah main-main dalam mengambil peran. Perannya pasti peran-peran besar. Muhammad Al-Fatih aja masih kecil langsung diberdirikan di atas bukit dan dibilang, lu lihat tuh nak, Konstantinopel suatu hari akan takluk. Lu yang naklukin. Beban bener. Kalau itu anak Gen Z atau Alpha mungkin udah healing dia. Iya kan? Kayak nggak bisa papa tuh melahirkan seorang anak tuh jadi investasi papa. Nggak bisa pak. Papa toksik. Nah gitu. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk.